kayak orang-orang bang. Oke. Ya mantap. Perkenalkan, namaku Andi Mas Chandra. Kita mau ngapain bang ini bang? Ngobrol sih. Ngobrol aja ya, ngobrol dengan chill ya. Di sini aku pengen bahas tentang pendakian di masa pandemi seperti ini di tempatnya. Tahu kan bang, kita kan pernah lagi bareng tuh. Sering ya. Beberapa kali kita pernah lagi bareng ya. Contohnya bersama Bung Zafran di sini. Kenal semuanya. Kebetulan saya dan Bung Zafran pernah mendaki ke Gunung Lawu via Candi Ceto di masa pandemi juga. Gunung Perahu belum lama lewat jalur Wates. Betul bang? Betul. Itu waktu pandemi juga. Dan Merbabu, kalau Merbabu sebelum pandemi apa lagi bang kita? Sindoro ya? Sindoro. Reset mengganggu. Boleh sok. Nah, kalau menurutku sih di era pandemi ini ya terutama misal mendaki ribetnya tuh nambah karena ada mungkin kalau sekarang di Merbabu diterapin wajib pakai antigen. Satu, nambah biaya. Yang kedua, kita wajib pakai masker yang notabene kalau jalan tuh pasti pengap. Buat sesek lah ya. Sesek kan, apalagi kayak kita badan-badan gede gini kan, nggak mau capek, lemah Memang kita. Kita pendaki lemah, pendaki santai, snail squat. Mungkin ada beberapa perbedaan ya di bagian logistik, mungkin Peralatan yang harus dibawa. Contohnya pasti masa pandemi ini masker dibutuhkan. Minimal waktu itu di perahu tuh 2 ya? Bawa satu dipakai, 2 cadangan. Satu dipakai, 2 cadangan. Apalagi surat kesehatan. Karena itu udah menjadi hal wajib sih sekarang sih. Kalau untuk antigen sejauh ini baru di Merbabu. Kalau surat kesehatan sekarang semua gunung udah mulai menerapkan wajib menggunakan surat kesehatan sebelum mendaki. Itu juga kebijakan dari pemerintah kan? Ya mungkin gara-gara pandemi sekarang ya bang. Jadi mungkin pemerintah juga lebih memperhatikan pendakian, nggak seperti sebelumnya yang udah gampang lah. Mendaki nggak usah banyak ribut gitu. Yang penting duit aja. Yang penting mah duit. Terus apa lagi bang? Mungkin dari waktu sih memang. Biasanya ada jadwal berapa orang yang bisa masuk ke gunungnya? Ya ada batas maksimalnya sekarang. Kalau waktu itu kami di perahu tuh mungkin belum diterapkan ya waktu batas maksimal pendaki. Waktu itu cukup ramai ya. Ramai. Sekitar ada, kalau kata orang basecamp tuh ada sekitar 100 sampai 300 pendaki hari itu juga weekend, Sabtu Minggu lebih tepatnya waktu itu. Via Wates. Dan di perahu tuh ada sekitar 6 jalur aktif yang bisa diakses buat jalur. Bayangin aja lagi ini bang, pandemi. 100 sampai 200 orang. Jadi di atas gimana tuh kemarin kita? Padat, Crowd. Crowd Kalau orang Jaksel mah bilangnya crowded banget ya. Parah. Tapi waktu itu kan di perahu ya tadi sebelumnya. Waktu kita di laut tuh mungkin karena waktu itu PSBB udah senggang dan itu posisi tuh bulan kalau nggak salah tuh Februari tahun 2020 ya bang. Oh, itu masih pandemi kan waktu itu. Baru pandemi, baru awal pandemi itu. Peraturan masih belum ketat. Beda sama perahu, surat kesehatan waktu itu belum perlu. Ya kayak pendakian biasa. Kayak pendaki biasa sih, cuman ya Lawu emang rame, nggak bisa dipungkiri emang rame kalau Lawu. Dan yang enak tuh kalau mendaki, menurut abang nih, Bang Jafar nih, lebih enak mendaki waktu pandemi atau sebelum pandemi nih bang? Kalau menurutku ya, Iya.
sebelum sih. Kenapa tuh? Pertama nggak ribet soalnya ngurusin surat-surat izin sama bawa masker dan lain-lain. Terus juga ya di di sebelum kita ke gunungnya juga itu nggak ribet juga sebelum pandemi. Kita harus nyiapin segala macam lah. Oh iya betul juga ya. Kalau kita sebelum pandemi kan cuma ya ibaratnya kayak kita mau liburan aja gitu. Ya tujuan kita emang pengen refreshing. Ya, Kalau ini malah ditambah jadi lebih ribet gitu. udah Nanti uang mungkin banyak gitu. nah uang lebih banyak pasti buat surat kesehatan, buat antigen. Yang tahu sendirilah kalian berapa duit tuh keluar. Nanti mungkin kita munculin dikit ada Apa tuh? dokumentasi kecil dari pendakian kita Oke. bersama teman kita satu lagi, ada teman kelas juga, Rio. Ya, kalau menurutku Kalau menurut Bung Chandra gimana? pendakian sebenarnya nggak gitu jauh beda. Kalau untuk masalah masker dan surat kesehatan nggak gitu masalah. Yang jadi masalah itu waktu mungkin dalam perjalanan menuju ke base campnya ya bang. Ya, Karena kita takut dihadang polisi, ada yang perlu surat kesehatan atau gimana, ntar ada penutupan jalan. Kita takutnya cuma itu yang lebih was-was tuh itu. Jadi kita harus mikirin apa sih kasarnya tuh jalan tikus, Ya. jalan kecil. Jadi nggak bisa lewat jalan Biasa. jalan provinsi atau gimana. Nah, itu yang lebih pusing itu sih. Kalau feel daki mah sama tetap sih, sama. Ya mau yang gimana tetap sama. Menurut Bung Zafran nih, selama kita mendaki paling enak di mana bang? Mendaki ya. Nah, selama kita beberapa kali, 4 kali kita baru mendaki bareng tuh. Perahu sih kalau enak. Perahu yang Kemarin? via Wates tuh ya. Iya. Kenapa tuh bang rasanya? Nggak tahu kenapa ya. Kita perahu ya. Perahu kan Perahu. estimasi paling perjalanan cuma 3 jam. 3 jam betul via Wates. Kita memang perjalanan 3 jam, tapi entah kenapa kita rasanya itu sangat lama, kayak berhari-hari malah. Seperti berhari-hari memang ya. Kita kayak nginep di gunung. Seperti menginap di gunung. Nggak tahu, tapi ya itu yang seru ya. Kita capek bareng, terus kita jadi punya bahan obrolan di sana. Ya. Terus kita punya bahan juga buat kenalan juga sama orang-orang kita tuh apa sih di perjalanan naiknya tuh gimana. Itu sih yang seru mungkin. Ya kalau dari aku juga sama waktu perahu kemarin. Karena sensasinya kita dapat pendakian malam. Sebenarnya nggak malam ya bang, habis maghrib. Habis maghrib. Habis maghrib cuman perjalanan 3 jam sampai tempat camp tuh sekitar jam 9. Nah sebelum kita sampai tempat camp ya gitulah seperti apa adanya Gunung pendakian ya. gunung karena kita tamu seperti itu. Ya mungkin untuk podcast sesi kali ini sudahi. Untuk perjalanan berikutnya akan kami ceritakan di next video. Asik, next video. Terima kasih teman-teman. Bye. Salam lestari. Yes.